Pernah nggak sih, kalian ngerasa udah untung besar banget, tapi sadar-sadar ternyata malah masuk perangkap? Nah, selamat datang di ulasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebedah tuntas sebuah materi yang jujur aja narik banget buat dibahas. Kita akan lihat satu sudut pandang yang cukup provokatif soal psikologi di balik investasi mata uang kripto. Tanpa memihak, kita bakal bongkar argumen dari sumber ini yang menantang cara tradisional kita ngelihat cuan atau keuntungan finansial. Katanya nih, ada satu kesalahan fatal yang hampir selalu dilakuin sama banyak orang saat investasi Bitcoin. Penasaran kan? Pertanyaan inti yang diangkat sama sumber kita hari ini tuh simple tapi ngena banget. Kenapa sih sebagian besar orang kok jual Bitcoin mereka terlalu cepat? Biasanya kan kita mikir, pasti karena panik pasar anjlok, atau tiba-tiba udah nggak percaya lagi sama teknologinya. Tapi tahu nggak? Menurut teks yang lagi kita bahas ini, jawabannya bukan karena kurang yakin sama Bitcoin, sama sekali bukan. Penulisnya justru berargumen kalau masalah aslinya itu ada di cacat mendasar tentang cara otak kita memproses konsep uang itu sendiri. Jadi ini bukan soal grafik atau pasar di luar sana, tapi murni soal apa yang terjadi di dalam kepala kita. Masuk ke bagian pertama kita, jebakan keuntungan Bitcoin. Sumber ini secara spesifik ngasih tahu ada satu rintangan psikologis yang langsung muncul pas harga lagi naik-naiknya. Coba kita lihat gimana penulis memetakan yang namanya jalur kepanikan ini. Langkah pertama, kalian lihat harga naik. Ya jelas happy dong, wajar banget. Terus di langkah kedua, ada yang namanya otak fiat mulai bisik-bisik di kepala kalian. Nyuruh buat cepat-cepat cairin dana atau ambil untung. Nah, masuk ke langkah ketiga, ini titik kritisnya. Penulis ngasih sentilan tajam di sini. Kalian akhirnya menukar apa yang mereka sebut sebagai uang paling keras dalam sejarah peradaban demi mata uang kertas biasa. Yang menurut sumber ini nilainya justru lagi sekarat. Terus ujung-ujungnya di langkah keempat, kalian panik jualan dan balik lagi masuk ke sistem keuangan tradisional. Ironis banget kan argumennya? Orang-orang nuker Bitcoin buat dapetin mata uang yang justru dari awal mau digantikan oleh Bitcoin itu sendiri. Dan boom, inilah yang disebut jebakan besarnya. Penulis benar-benar ngekenin kalau mengamankan keuntungan ke dalam mata uang tradisional itu cuma ilusi semata. Menurut argumen di teks ini, waktu kalian ngukur nilai Bitcoin pakai dolar terus menjualnya, kalian itu sebenarnya cuma merealisasikan untung di mata uang yang nilainya lagi meleleh saat itu juga. Ibaratnya kayak megang es krim di tengah terik matahari. Jadi cuan yang kalian rasain secara psikologis saat itu, menurut pandangan penulis, pada dasarnya adalah kerugian buat jangka panjang. Lanjut ke bagian 2. Mendiagnosis otak fiat. Kalau tadi kita bahas jebakannya, sekarang kita cari tahu, apa sih akar masalah yang bikin kita gampang banget masuk jebakan itu? Di sini sumber materi kita ngenalin istilah otak fiat atau fiat brain. Perlu dicatat ya, ini bukan berarti kalian kurang pinter, tapi lebih ke kondisi psikologis saja. Ini tuh kayak kebiasaan mendarah daging, di mana kita secara otomatis ngukur kekayaan kita, termasuk nilai Bitcoin, eksklusif pakai satuan dolar atau uang tradisional. Sang penulis berargumen, selama kalian masih pakai metrik ini, ya kalian masih main di permainan lama. Kalian ibaratnya pakai aturan sistem jadul buat nilai aset dari sistem yang udah serba baru. Dan pola pikir inilah yang menurut sang penulis selalu bikin investor salah langkah. Nah, perhatiin kutipan yang lumayan dramatis dari teksnya ini. Pemikiran fiat membuat Anda diperbudak, pemikiran Bitcoin membebaskan Anda. Terlepas dari apakah kita setuju atau enggak sama retorika keras ini, penting banget buat kita paham posisi penulisnya. Mereka tuh nggak cuma mandang hal ini sebagai taktik trading biasa loh. Bagi mereka, ini tuh kayak pertarungan ideologis antara keterikatan pada sistem mata uang tradisional ngelawan kebebasan yang ditawarin sama pemikiran yang terdesentralisasi. Benar-benar benturan dua mindset yang bertolak belakang. Masuk ke bagian ketiga, pergeseran paradigma. Oke, kalau otak fiat itu dianggap penyakitnya, lalu apa obat atau permainan baru yang ditawarin sama penulis? Coba kalian lihat perbandingan ini, karena ini ngegambarin idenya dengan pas banget. Di sebelah kiri ada permainan lama, sekedar memiliki Bitcoin. Di mindset ini, kalian ngelihat Bitcoin itu cuma sebagai komoditas trading. Beli pas murah, terus jual pas mahal. Sesuatu yang kalian transaksikan cuma buat dapat uang tunai. Tapi coba lihat sisi kanan. Ini permainan barunya, hidup dalam Bitcoin. Di tahap ini, kalian berhenti ngelihat Bitcoin sebagai barang dagangan dan mulai mandang ini sebagai fondasi, sebagai base layer. Menurut sudut pandang sumber kita, ini adalah landasan tempat kalian ngebangun masa depan finansial, bukan aset yang dibuang begitu aja pas harganya lagi tinggi. Jadi intinya, ini tuh ngomongin visi tentang masa depan. Dari materi yang kita bedah, masa depan yang sukses itu sama sekali nggak diukur dari seberapa tebal tumpukan uang fiat kalian setelah jualan Bitcoin. Nggak gitu konsepnya. Penulis justru berargumen kalau kesuksesan sejati itu adalah kemampuan buat ninggalin mata uang fiat sepenuhnya. Ya ini soal nolak mentah-mentah buat panik, jualan, dan balik lagi ke pelukan sistem bank tradisional yang dari awal niatnya mau kalian hindarin.
Bahkan teks ini ngasih opini tajam kalau kebanyakan orang tuh nggak akan pernah nyampe ke tahap ini. Ujung-ujungnya pasti pada balik lagi ke sistem lama. Sekarang kita sampai di bagian keempat, sekaligus lompatan konsep terakhir dari sumber kita. Berpikir dalam SATS. Ini dia syarat mutlak kalau kalian mau beneran menang di ruang kripto ini. Di sini, penulis meluarin argumen penutup yang berani banget. Singkatnya, berhentilah ngitung kekayaan kalian pakai mata uang yang dari awal emang dirancang buat mati. Gantinya, mulailah berpikir dalam satuan sats alias Satoshi. Itu loh, pecahan paling kecil dari satu Bitcoin. Dengan kata lain, tolak ukur kesuksesan finansial kalian itu nggak lagi nempel sama sistem dolar atau uang konvensional, tapi benar-benar diukur murni dalam unit Bitcoin itu sendiri. Itulah yang diklaim oleh sumber kita hari ini sebagai bentuk kemerdekaan finansial yang sesungguhnya. Dan penjelasan tadi ngebawa kita ke satu pertanyaan yang cukup provokatif dari materi sumber ini buat kita renungin bareng. Setelah ngebongkar semua lapisan psikologis hari ini, mulai dari jebakan otak fiat sampai ilusi semu dari ambil untung, coba tanyain ke diri kalian masing-masing. Apakah kalian masih sibuk main di permainan lama, atau kalian udah siap buat mulai berpikir dalam SATS? Ini benar-benar ngetes cara kita mandang uang, nilai, dan arah masa depan kita sendiri. Oke deh, makasih banget udah nemenin kita ngebedah materi hari ini. Sampai jumpa di ulasan menarik berikutnya.